Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya membuat video tentang kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Jadi saya mau sharing di sini apa aja semuanya belakangan ini ya, yang saya rasakan gitu, kegagalan dan semoga bisa diperbaiki. Nah sebelumnya kalau suara saya terlalu kecil, sorry, soalnya ada orang dekat sini jadi saya tidak enak kalau kedengarannya. Nah jadi kan saya udah berkali-kali bilang kalau saya itu pengen punya kursus ya kan bahasa Inggris. Kemudian saya juga pengen punya pondok tahfiz gitu, dan saya ingin membuat itu gratis. Jadi itu tujuannya. Dan saya membuat video ini itu untuk dokumentasi semuanya perjalanan saya, dan saya akan sharing kesalahan dan juga keberhasilannya. Nah, jadi mungkin mulainya itu sekitar 3 sampai 2 bulan yang lalu. Saya rasakan penurunan ya dari diri saya sendiri gitu. Kok kayaknya upgrade-nya kurang gitu. Antara stuck atau turun malah. Jadi kan saya itu ada 3, saya bilang ada 3 hal yang saya fokus. Yang pertama itu hafalan, kedua ngonten, dan juga bahasa Inggris. Nah jadi itu saya bagi waktunya, saya bagi 3. Dan di situ saya merasakan adanya penurunan di hafalan dan juga di ngonten. Nah tapi yang di bahasa Inggris itu naik, ya di bahasa Inggris itu naik. Karena memang saya juga memang lebih fokus ke sana, lagi belajar bahasa Inggris juga soalnya. Nah jadi tanpa banyak basa-basi langsung kita masuk ke yang kesalahan pertama ya. Nah mungkin ini ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya simple ya, cuman akibatnya besar sekali. Nah jadi yang pertama itu adalah saya terlalu cepat puas. Jadi dari sebelum-sebelumnya saya baru masuk kursus gitu ya, dalam bahasa Inggris ya speaking saya lancar. Kemudian kemarin sempat itu kan waktu baru datang ke sini kan saya bikin video gitu. Itu subscribernya sempat cepat naik lah, cepat naik. Mungkin di 2 bulan pertama itu cepat sekali, drastis naiknya. Saya sendiri pun kaget juga gitu. Habis itu stuck. Nah mulai stuck itu di situ kesalahannya. Saya terlalu cepat puas di situ. Jadi pertama kali datang ke sini saya rajin, masih semangat, kemudian semuanya bisa saya kerjakan sekaligus. Nggak ada rasa malas ya, nggak ada rasa capek. Wah semangat pokoknya. Tapi akibat hasilnya itu adalah kan sangat cepat jadinya, bagus ya, hasilnya bagus, drastis. Dari kontennya mantap, dari hafalannya jalan gitu, dari bahasa Inggris juga apalagi kan. Akhirnya ketika sudah sampai di sudah mulai naik nih, saya di situ merasakan kepuasan yang luar biasa. Saya merasa wah, saya paling hebat nih sudah nih, saya paling bisa nih. Padahal baru gitu doang ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kalau saya pikir sekarang ya, baru cuma gitu doang sebenarnya. Akibatnya apa? Karena saya puas ya, saya sudah di mana-mana bagus gitu. Di hafalannya jadi, kontennya jadi, dan juga di Inggrisnya jadi. Akhirnya saya stop untuk berkembang. Saya istirahat. Jadi berkedok istirahat ngomongnya, tapi akhirnya keterusan. Nah, jadi udah mulai naik gini. Udah puas di sini nih. Istirahat dulu nih bentar, ya kan? Istirahat dulu deh gitu ngomongnya. Kasih 1 minggu lah mungkin gitu kan, santai-santai. Yaudah saya santai 1 minggu. Lama-lama keterusan, mulai malas, mulai segala macam penyakit itu datang gitu. Akhirnya mulai nurun nih sampai sekarang. Yang saya pelajari adalah apapun keberhasilan yang didapat itu ya udah gitu, biasa aja gitu, be aja. Oh ya udah berhasil, ya udah lanjut. Nah jadi itu kesalahan yang pertama. Dan yang kedua adalah saya waktu itu meremehkan waktu-waktu senggang. Jadi misalnya ya, waktu-waktu senggang ini gimana? Waktu ketika kita itu bisa baring, kita sudah tidak ada kerjaan, kita sudah bisa baring, atau kita bisa duduk, diam, dan scroll HP, itu saya bilang waktu senggang ya, saya bilangnya waktu senggang. Saya meremehkan waktu-waktu kecil seperti itu. Misalnya, antara jeda istirahat kursus, sama masuk lagi, karena istirahat misalnya setengah jam istirahatnya. Setengah jam itu, ya, ternyata sangat berpengaruh kalau kita isi betul-betul full. Hasilnya luar biasa. Jadi saya pernah nyoba gitu, dalam waktu 30 menit nih, saya pakai betul-betul. Itu bisa jadi loh, berapa menit dari editan gitu itu bisa dapat. Yang dimana itu saya pun kaget gitu. Kok selama ini saya kalau ngedit itu lama banget ya? Ternyata bukan lama banget. Saya kebanyakan waktu senggang tuh saya nggak pakai. Kalau misalnya dari hafalan saya bisa dapat 1 juz itu mas, setengah jam. Kemudian kalau misalnya bikin konten, ya udah bisa ngambil teks 1 video dalam waktu 30 menit sebenarnya. Yang dimana itu saya dulu nggak kepikiran seperti itu. Saya ngeliatnya aduh 30 menit, ya udahlah ini mau bikin video ya nggak sempat juga. Mau hafalan, mau ngaji ya nggak sempat juga 30 menit, apa rasanya gitu. Habis itu saya mikirnya, yang belajar bahasa Inggris mau apa, latihan apa 30 menit. Saya mikirnya dulu kayak gitu, 30 menit doang, ya udahlah istirahat aja dulu deh.
nanti waktunya banyak baru nih kerjain lagi. Nah itu kesalahan ya. Nah jadi itu tadi pelajaran kedua. Dan pelajaran yang ketiga adalah saya tidak enakan ya, tidak enakan yang dimana itu mengambil waktu saya. Nah jadi misalnya teman ya kan ngajak nongkrong, bukan ngajak nongkrong sih sebenarnya, mereka itu cuma ngajak ngobrol aja, cuma ngajak ngobrol, mau sharing sesuatu yang sebenarnya dalam otak saya itu saya tahu ini tuh nggak akan ada hasil apa-apanya juga sebenarnya. Cuman ya memang kita jadinya lebih akrab gitu. Cuman kalau saya pikir-pikir lagi, caranya akrab itu juga harus seperti itu. Nah jadi ketika ngobrol, misalnya kita lama ngobrol nih, itu kan ngambil waktu saya mau tolak juga nggak enak, mau gimana ya nggak lanjut terus. Padahal di situ saya tahu saya ada kerjaan gitu, cuma saya nggak bilang. Jadi nggak enakan yang menyita waktu saya, yang untuk saya sendiri, untuk diri saya sendiri, untuk berkembang. Nah, jadi sekarang saya lebih melihat dulu ya, ini tuh betul-betul ada manfaatnya atau enggak nih untuk diri saya. Memang kalau untuk memulai, saya yang pelajari itu adalah memang kita itu harus egois dulu. Ya ibaratnya kan dalam pesawat gitu kan, kita disuruh masang oksigen kita dulu kan, baru orang lain kan. Jadi kita tolong diri sendiri dulu nih, egois dulu di awal, egois. Teman ini nggak ikut, nggak mau. Jadi lebih banyak nolak. Pokoknya apapun yang itu menyita waktu diri saya, dan kalau saya ambil itu sebenarnya masih bisa ditolak, mendingan saya tolak aja kalau sekarang. Nah jadi itu yang dulu saya nggak tahu, saya mikirnya ini nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah. Kebanyakan kayak gitu. Ya dulu nggak enak gitu. Nanti gimana. Sebenarnya biasa aja ya. Orang-orang itu nggak ada yang peduli juga sih sebenarnya. Mau kita datang mau nggak, yang penting kita membawa hasil gitu. Nah jadi itu pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat adalah lambat ngapa-ngapain. Nah jadi ini penting juga ternyata. Kalau dulu kan saya itu ngerjain sesuatu itu kan pelan aja, pelan. Itu dulu saya itu lambat ngapa-ngapain, misal ibaratnya ya ngerjain tugas ya pelan aja gitu, santai, nyantai. Tetap dikerjain, cuma lambat aja gerakannya. Gerakan badannya itu lambat gitu loh. Mikirnya lambat. Kalau mikir mungkin masih bisa lah ya lambat, karena memang harus dipikir matang. Cuman pas sudah mulai ambil aksi itu cepet gitu loh. Nah saya dulu ngambil aksinya itu lambat banget gitu, ngapa-ngapain ya, lambat lah pokoknya. Dan yang saya rasakan adalah ketika kan udah saya coba nih kerja cepat gitu, apa-apa cepat. Saya lagi nyoba ya baru-baru ini ya, bukan sudah lama. Dan hasilnya itu adalah waktu saya itu jadi lebih banyak dalam sehari. Dalam sehari ada misalnya 4 tugas atau 5 tugas gitu ya, saya kerjain nih cepat, itu sebelum malam pun udah selesai 5-5-nya. Jadi kan masih ada lagi yang kalau dulu saya mikir ya udahlah hari ini cuma 5 ini, kayaknya ini cuma bisa 5 aja, ternyata bisa lebih, cuma kerjanya harus cepat. Nah pelajaran yang kelima itu adalah tidak sabaran. Nah, ini pelajaran terakhir, tidak sabaran dalam konteks untuk mengambil sebuah keputusan. Nah jadi ini tuh beda dengan lambat sama cepat ya, itu beda. Jadi ini tuh bukan antara gerakan udah sabaran akhirnya gerakannya jadinya cepat, akhirnya ini yang nggak bagus, bukan ya. Ketika sudah mengambil keputusan dikerjakan dengan cepat, itu yang pelajaran keempat tadi. Cuman dalam sebelum gerakan cepatnya ngambil keputusannya itu loh, itu harus sabar, harus dilihat dengan baik gitu, hasilnya ini akan kemana ke depannya. Saya dulu tuh mikirnya itu kayak cepat banget. Kalau sekarang kan ya karena kejadian begitu terus, jadi sekarang itu kalau saya ngapa-ngapain tuh lebih bisa ngelihat lah, oh ini nanti akan hasilnya akan kenanya ke sini, ini akan nanti kenanya ke sini. Sudah bisa lebih ngelihat kayak gitulah. Kalau dulu nggak bisa dapat sense-nya, itu nggak dapat. Sekarang udah lumayan. Contohnya ya, misalnya gini, contohnya. Dalam misalnya saya itu membuat konten, ya kan, dalam buat konten. Saya itu nggak sabaran ingin selalu upload misalnya. Ini sebelum-sebelumnya ya terjadi gitu. Saya pengen upload, pokoknya harus upload segini, harus dapat bisa dapat video short segini, bikin segini, udah ada semuanya. Cuman dalam prakteknya ketika saya sudah buatkan jadwalnya, saya nggak sabaran gitu, pengen lebih lagi. Cuma karena saya ingin lebih, berarti waktunya kan harus lebih di hal itu. Saya yang korbankan apa? Waktu hafalan saya korbanin, waktu belajar bahasa Inggris saya korbanin. Wah itu salah ya. Harus sabar, pelan-pelan aja satu-satu. Inggris ada waktunya, ya udah. Hafalan ada waktunya, konten ada waktunya. Kalau saya dulu pengen konten aja, saya nggak sabaran. Oh ini kayaknya bisa nih, digas. Akhirnya ini hafalannya jadinya anjlok, bahasa Inggrisnya anjlok. Nah itu kan jadinya cepat kan memang. Cuma salah ngambil keputusan, itu cepat dapat ini, cuman ini terabaikan.
harusnya kan tiga-tiganya yang difokusin gitu loh maksudnya. Nah jadi sekarang itu saya lebih sabar lah ya, menunggu hasil itu lebih sabar. Kalau dulu itu aduh pengen banget kerjain ini dikit, mana hasilnya ini, mana ini, kenapa nggak ada kelihatan ini hasilnya nih, pengen dapat hasil, udah dapat, oh puas gitu. Kalau sekarang oke, kerjain aja apa yang ada depan mata, kerjain hasilnya nggak usah dipikirin, ini dulu nih, hari per hari aja kerjain apa yang bisa. Mau kapanpun hasilnya saya lebih sabar lah. Kalau sekarang saya lebih sabar, bukan nggak mau ya, pasti memang itu kan tujuannya gitu, cuman nggak tahu kapan, dan saya sudah bisa lebih sabar. Karena kalau nggak sabaran, keputusan yang diambil itu nggak rasional dan malah bikin berantakan hal-hal yang lain. Jadi segitu aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.